Pemirsa, mereka yang meniadakan kebebasan untuk orang lain tidak berhak mendapatkan kebebasan untuk dirinya. Abraham Lincoln. Sekarang saya mau ke Pak Sulaiman B. Ponto, mantan Kepala Bais TNI. Pernyataan Bapak ya hari-hari ini menggemparkan. Karena setelah Freddy Budiman digemparkan oleh Aris, sekarang Pak Ponto yang bikin. Gimana ceritanya, Pak? Terima kasih, Pak. Selamat malam para hadirin sekalian. Jadi pada malam ini kita ketemu di sini sehubungan dengan tulisan saya. Sebenarnya tulisan saya ini saya buat karena ini banyaknya yang saya dapat ini, yang saya rasa dengan sekian banyak ini di situ yang tersudut itu TNI, Bais dan saya. Karena merasa dengan tulisan ini seperti itu, karena kejadian ini juga tahun 2012, barangkali banyak yang sudah lupa, maka saya merasa perlu saya untuk menulis, menempatkan lagi dia pada relnya, supaya tidak terjadi ada dusta di antara kita kan. Nah untuk itu saya mulai ketika itu pertama begitu saya masuk menjadi Kabais, saya melihat di situ ada koperasi Kalta yang sudah lama memang di situ. Saya lihat hasilnya hanya begitu-begitu saja. Akhirnya saya putuskan sudahlah koperasi ini berhentilah mengurus kontainer itu, karena itu ada di situ. Tidak lama setelah keputusan saya itu datang kepada saya Pak Agung Kuswandono dari Dirjen Bea Cukai waktu itu mengajak kita kerjasama untuk memberantas. Menurut beliau ada penyeludupan banyak lewat laut. Saya terima dengan baik itu. Oke, mari kita kerjasama semakin keras. Pada saat yang bersamaan juga Panglima TNI juga memerintahkan saat itu coba kontainer-kontainermu kalau masuk diperiksa lah yang baik. Ya sudah, berjalan waktu. Satu saat diperintah Panglima itu. Saya dengar kok ada kontainer yang akan datang. Begini Pak, saya sudah memerintahkan saat itu untuk kegiatan itu diberhentikan. Tapi kalau ini ada, akan saya jalankan perintah itu. Langsung saya memberitakan staf yang sudah memang ditunjuk untuk komunikasi dengan Bea Cukai saat itu. Oke, silakan ke sana Tanjung Priuk, cek. Dan ternyata betul, ada kontainer yang masuk. Saat itu setelah ada berita kontainer masuk, saya mulai marah. Kenapa ada kontainer masuk padahal perintah saya sudah berhenti barang ini. Dijawab sama ketua koperasi saat itu, ya memang sudah berhenti Pak, tapi ketika perintah Bapak datang, kontainer ini sudah di jalan. Jadi ini sisa-sisa. Ya bisa diterima. Oke, kalau begitu tolong ini semua kontainer yang masuk atas nama koperasi Bais TNI ini supaya ditahan dulu dan diperiksa ulang di seluruh pelabuhan Indonesia. Itu permintaan saya dan disampaikan ke Bea Cukai. Dan ini dilaksanakan. Di Semarang ditahan, di Jakarta ditahan. Di Jakarta diperiksa 2. Oke, sudah diperiksa 2, saya kirim lagi mayor ke sana untuk mengikuti pemeriksaan itu. Hasil pemeriksaan clear, tidak ada apa-apa. Laporan lagi Panglima, oke Pak, clear, tidak ada masalah. Tapi begitu paginya, saya kehilangan satu sersan, Sermas Supriyadi, kemana? Wah, beliau sudah ditangkap BNN. Kenapa? Karena ada kontainer yang dikeluarkan yang isinya ekstasi ya, narkoba saat itu. Ya sudah ditangkap, mau diapa lagi. Tapi waktu itu saya merasa, lah kenapa ya kok ada ini Bea Cukai tidak kasih tahu saya. Padahal kita kan sudah berjanji kerjasama.
Kenapa kok ada satu ini lolos? Saya suruh lagi si staf saya coba tanya, kok kenapa ini? Dijawab dari sana, ya ini ada kekuatan yang besar yang saya tidak bisa. Nah, kekuatan besar itu saya tidak tahu lah saat itu ya. Ya sudah jadi, mau diapain lagi? Ini sudah keluar, ditangkap, dia ajukan pengadilan, ya sudah, vonis 7 tahun selesai. Waktu berjalan, tiba-tiba muncul ini, sekian banyak ini. Saya baca lagi, ini masa kasus lama ini. Tapi karena di situ memang agak ada di situ yang akan menyebabkan, kalau saya tidak jawab, akan menyebabkan TNI, BAIS, dan saya sendiri ini tersudut, ya saya jawab. Saya buatlah ini. Muncul lagi, tiba-tiba muncul pernyataan Aris Azhar, betul Bapak? Bukan, ini Pak. Apa itu? Setelah pernyataan Pak Haris, muncul ini. Apa itu Pak? Ini ada di sini kan, seorang petinggi TNI dibekuk oleh BNN. Kemudian setelah ditelusuri, kontainer dibawa ke koperasi di kawasan Kalibata. Padahal saat itu 2012 Pak Goris bilang bahwa kontainer itu tidak dibawa ke Kalibata, ke Cengkareng. Nah, ini kan ada perbedaan. Kontainer itu ditangkap di mana? Di pinggir jalan tol, jalan Kamal. Menuju ke mana? Menuju Cengkareng. Cengkareng. Menuju Cengkareng. Alamat bill of ladingnya di mana Pak? Di Cengkareng. Kalau di sini, ini karena itu sudah ditangkap, langsung alamatnya di sini, ini Jalan Kayu Besar Dalam 99 nomor 22 RT RW 01 Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Ditangkap di sana? Kalau ditangkap, bukan, ditangkap di Jalan Kamal. Ditangkap. Jakarta Barat juga? Jakarta Barat juga. Baik. Nah, setelah ditangkap, ya sudah. Kita konferensi pers bahwa kenapa Bapak waktu itu ada kekuatan besar sebagai BAIS, Bapak nggak investigasi? Apa itu kekuatan besar yang Bapak terima? Karena begini Pak, karena saya menghormati itu adalah kewenangan Bea Cukai. Jadi ketika Bea Cukai menjawab itu, ya sudah, saya diam aja. Enggak kan? Karena di pelabuhan itu full. Ada serba Bapak yang ditangkap. Terus ini kenapa masih ada? Gara-gara kekuatan besar. Karena begini Pak, Serma ini kan dia di koperasi Pak. Koperasi ini berdiri sendiri, tidak langsung di bawah saya. Secara garis komando kan enggak, dia berdiri sendiri. Dia hanya di bawah saya karena kebetulan koperasi itu semuanya anggota BAIS. Tapi secara organisasi enggak, dia punya ketua sendiri, dia RUP sendiri. Punya anggaran sendiri semua. Itu koperasi itu. Jadi ketika dia jalan, ketika dari Bea Cukai bilang seperti itu, ya sudah. Itu haknya Bea Cukai. Kalau saya nanti ribut-ribut, nanti ada apa dengan Punto lagi kan? Bisa susah ini. Karena ini Pak, Bapak tadi bilang bahwa itu ditangkap di apa namanya? Di Kamal. Ya. Alamat di sini Pak. Ini Yang Ming namanya, yang bill of ladingnya dari Yang Ming Pak. Oh. Ini ke Kalibata Raya nomor 24 Pak alamat. Itu kantornya Pak. Jadi memang si koperasi itu saat itu berkantor di Jalan Kalibata Raya 24. Alamat kantornya itu. Oh, jadi tapi barang itu. Tapi barang ini alamat pengiriman bukan ke Kalibata, ini dari Pak Goris sendiri yang menyatakan ini. Kalau Kalibata Raya betul itu alamatnya si. Alamat kantornya. Alamat kantornya di situ. Baik. Saat itu. Nah ini Pak, alamat kalau sini alamat pengirim itu. Setelah diadili dan dihukum, Bapak teliti nggak ini apa yang terjadi sesungguhnya? Setelah dia diadili, yang terjadi karena pengadilannya itu begitu dilihat, saya lihat memang dia diadili pelanggarannya hanya pemalsuan dokumen. Ya itu kan dibilang bahwa akuarium isi kontainer itu ternyata itu 1.400.000
butir ekstasi. Saya lihat semua Pak, bill of ladingnya isinya semua berbunyi akuarium, fish tank, semua bunyinya seperti itu, fish tank. Jadi ketika dibuat ternyata ada di dalam itu, dia sendiri tidak tahu. Dan nakalnya memang saya lihat, dia nakalnya itu merubah tanda tangan, fish tank dia potong-potong, dari ada pipa dia keluarin jadi sendiri, ini sendiri. Jadi memang hanya di situ aja dia bermain-main. Kalau dia tahu di dalam itu, yang ngapain bunyi ini kan sudah banyak uangnya. Tapi karena dia hanya bermain-main di sini, tanda tangannya kepala koperasi dia palsukan. Nah itu semua yang ada yang dari Pak Supriyadi waktu itu. Jadi keputusannya pun ya pelanggaran ini jadinya. Tadi kan ada pertanyaan dari forum Pak, apa mungkin Sersat bergerak sendiri tanpa perintah dari atas? Bisa Pak, 9 tahun dia di situ jalan sendiri karena dia koperasi jalan sendiri. Sangat bisa. Karena itu koperasi dia tidak dibawa, tidak struktural. Ya. Dan tugasnya memang koperasi itu ya memang itu. Jadi begitu ada kegiatan itu ya dia otomatis dia jalan sendiri. Jalan sendiri. Habis itu apa tidak akan baik terhadap koperasinya? Ada ya tetap memberhentikan itu Pak, memberhentikan kegiatan itu ya udah jangan jalan lagi. Ya sudah berhenti sampai saya pensiun itu berhenti. Habis. Koperasinya. Koperasi sudah tidak lagi mengurus kontainer yang di Tanjung Priok. Itu Pak. Sebelum diberhentiin itu, selain dari yang ketangkap soal Aris, kontainer apa saja yang diurus koperasi? Sampai kan saya 2012 itu. Ya Pak. Itu yang saya tahu ya hanya itu aja. Yang lain itu udah tahu saya. Karena nggak jadi kasus ya. Nggak ada kasus, biasa-biasa saja. Nggak ada. Baru itu. Dan itu pun kan sisa-sisa namanya itu. Nah sampai di Semarang pun itu sampai kelupaan itu. Sampai 6 bulan itu. Nggak dicabut perintah. Supaya ditahan sampai, loh kenapa kamu kesini? Barang saya Pak belum keluar. Kenapa? Perintah Bapak untuk nahan belum selesai. Oh iya, sorry. Rugi dia sekitar 600 juta gara-gara itu. Nah, gara-gara ini Pak. Baik Pak Boto. Saya mau ke Bea Cukai. Jadi Bea Cukai yang banyak disebut. Wah, ada orang kuat lah. Apa tanggapan Bea Cukai terhadap keterangan Pak Boto? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, peserta ILC. Mungkin saya harus mulai dengan prosedur. Jadi prosedur di kepabeanan itu kan diawali dengan pemberitahuan import barang oleh yang disebut dengan PPJK. Kemudian atas dasar pemberitahuan import barang kita lakukan, bisa dilakukan pemeriksaan, bisa tidak. Kemudian hasil pemeriksaan kita bisa menentukan barang itu dikeluarkan atau tidak. Itu prosedur yang umum. Namun juga kemungkinan ada prosedur-prosedur khusus. Ini terutama berkaitan dengan kerjasama dengan institusi lain. Kita dititipi banyak dengan aturan-aturan lartas. Nah, salah satu yang menjadi atensi kita biasanya berkaitan dengan senjata dan narkotik. Kalau senjata kita berurusan dengan kepolisian, dengan TNI, dengan Badan Penanggulangan Teroris. Kemudian khusus narkotik, kita memang selama ini bekerja sama dengan BNN atau kepolisian. Nah, di kasus ini Pak Ponto sebetulnya sudah menjelaskan detail tadi. Ada hal-hal yang tidak pas dilakukan oleh pegawai-pegawai di bawah, yang mungkin dia juga tidak tahu isinya apa. Nah, terhadap case yang satu kontainer ini, pada saat itu diberitahukan, sebelumnya memang ada informasi dari BNN bahwa ada dugaan akan masuknya. Dugaan. Ada dugaan. Dan kita di Bea Cukai mungkin hampir setiap hari itu ada informasi seperti itu. Jadi bisa dibayangkan kalau tiap hari kita kemudian kita lakukan, kemudian kita report, dan belum tentu benar.
Jadi sebagian kecil saja informasi itu yang benar. Apa dari BNN juga sebagian kecil yang benar? Nah, jadi begini, ini saya hanya menceritakan bahwa banyak sekali case seperti itu, tapi juga tidak, karena informasi tidak hanya dari BNN, bisa dari LSM, bisa dari instansi lain. Ya, bisa tapi dari kalau karantina. BNN yang kasih informasi kan harusnya lebih awas pada. Ya, justru itu. Setelah BNN memberikan informasi, kita kemudian membentuk kerjasama. Yang kerjasama itu sebenarnya sudah rutin. Kemudian kita kembangkan. Kami juga menganalisa. Bapak waktu itu sebagai apa? Saya kebetulan waktu itu sebagai Direktur Penindakan Penyidikan. Penyidikan. Jadi kita coba range, kemudian kita analisa informasi itu. Informasi yang awalnya mungkin hanya mungkin bisa kita katakan belum 100% kelihatan. Jadi kalau Pak Karni bilang sudah ada nomor BA-nya, sudah ada nomor kontainer, awalnya masih sedikit belum 100%. Kemudian kita sama-sama analisa informasi yang dari BNN seperti apa, misalnya berangkat dari mana, kemudian dia berkeliling kemana, mana yang diinformasikan. Dan waktu itu nggak cuma dapat satu, ada beberapa kontainer yang kita curigai. Tapi setelah kita terus analisa, kita curiga ke satu kontainer. Nah, di satu kontainer itu kemudian seperti biasa Pak Karni dan Bapak Ibu sekalian, kalau ada informasi seperti itu, kita memposisikan sesuai bidang tugas masing-masing. Bea Cukai posisi di mana, kemudian setelah itu siapa yang menangani. Bapak Ibu ketahui bahwa Bea Cukai bertugas di pelabuhan. Setelah kita yakinkan memang itulah yang dicari oleh teman-teman dari BNN, kemudian kita informasikan. Dan selanjutnya dengan berita acara serah terima. Ini kami serahkan case ini untuk ditindaklanjuti. Karena khusus narkotik memang sesuatu hal yang tadi sudah disampaikan, hal yang betul-betul diperhatikan oleh kita semua. Jadi kalau kami hanya mengambil di pelabuhan, ya kita hanya dapat pengurus-pengurusnya. Kita tidak tahu sampai ke akarnya. Nah yang bisa ke sana hanya kepolisian, kemudian rekan-rekan BNN. Karena dia bisa kontrol delivery keluar. Kita tidak punya kewenangan sampai ke sana. Tapi Bea Cukai ketika itu udah tahu bahwa itu yang dicurigai benar nih. Sebelum, diduga ya? Iya diduga, tapi kan positif lah dikasih tahu BNN. Saat itu posisinya masih dugaan ya, dugaan kemudian kita serahkan ke BNN. Oh masih dugaan. Apa ada pemeriksaan fisik enggak ketika itu? Ya tadi kami katakan bahwa ini ada operasi khusus. Kalau operasi khusus berarti kita mau memberikan perlakuan khusus juga. Semua DPK dengan surat perintah, dengan surat tugas dan lain sebagainya, sehingga prosesnya pun kita ya mungkin dalam tanda petik kita permudah untuk segera keluar. Karena kalau kontrol delivery kan peka waktu Pak. Peka waktu, kemudian peka bocor dalam tanda petik. Jadi kita upayakan yang tahu sedikit mungkin dipercepat langsung kita percepat dari pengeluaran dan kita serahkan kontrol selanjutnya ke BNN. Bagaimana ada informasi bahwa ini ada orang besar atau orang kuat? Sebetulnya bukan orang kuat, ya tadi karena ada operasi khusus tadi. Sehingga kita pun Bea Cukai kan kerjasama dengan semua instansi. Karena kebetulan saat itu kerjasamanya dengan BNN, maka segala kegiatan yang kita lakukan di bawah di-lead oleh BNN. Jadi kita membuat report pun ke BNN. Ini perkembangan seperti ini, tindak lanjut seperti apa. Itu apa gara-gara BNN yang kasih informasi duluan ke Bea Cukai, makanya reportnya ke BNN. Iya, seperti itu. Jadi kita ada kemungkinan 3. BNN bisa ngasih informasi, kepolisian bisa, karantina bisa, LSM bisa, apapun kita terima. Atau kita sendiri melakukan analisa dan kita dapat. Baik, apa banyak instansi-instansi yang punya koperasi yang dapat perlakuan khusus dari Bea Cukai? Di kami tidak ada perlakuan khusus Pak, semua sama. Oh semua sama. Sesuai dengan prosedur bahwa kita hanya melihat, kan kita semua sudah elektronik. Jadi kita sudah melihat ini punya siapa. Semua yang mentransfer data akan kita analisa, kemudian secara otomatis sistem akan menentukan diadakan pemeriksaan atau tidak. Kemudian dia juga sudah dilihat profilnya, apakah ini profilnya di prioritas, apakah ini di hijau, di merah dan lain sebagainya. Jadi nggak ada misalnya kalau instansi ini punya kontainer kita ya udahlah jalan aja, lewat semua aja. kita lakukan sama. Gitu. Boleh. Kalau misalnya bahwa yang dimaksud dengan orang besar itu adalah BNN, kenapa pihak Bea Cukai ketika ngomong ke pihak BAIS sebutkan institusinya? Kok kenapa harus ketemu dengan kepala BAIS
dengan menggunakan ada orang besar. Kenapa nggak sebut bahwa ini kontrol delivery operasi dari BNN? Saya Pak, saya pikir sudah Pak. Jadi case-nya waktu itu sampai kita expose juga bersama kok. Malah di waktu itu kita lakukan dari Mbak Isa ada, dari BNN ada, dari Bea Cukai ada. Dan saya pikir waktu di expose juga sudah dijelaskan bahwa ini adalah kontrol delivery yang dilakukan oleh BNN. Baik, gitu. Kontrol delivery itu kan tidak perlu menyebutkan orang besar. Konotasi kalau menyebut orang besar, backing. Kalau kontrol delivery ya karena BNN mencurigai kontainer ini. Ini yang maksud saya jangan dubius antara kontrol delivery dengan orang backing, yang backing. Mudah-mudahan nggak salah. Seingat saya juga kami waktu itu tidak pernah menyebut orang besar bahwa ini adalah kegiatan operasi-operasi khusus yang memang kita lakukan seperti ini. Oh, tidak pernah menyebut orang besar. Seingat saya seperti itu. Ada lagi, Bu Garis? Ada lagi yang mau ditanya? Oh, banyak. Nah, kalau banyak, nanti kayak Bea Cukai aja. Siap. Pak Wedi, sebagai BNN waktu itu. Terima kasih, Pak. Jadi pertama, Pak, babak kedua ini gaduh gara-gara kita ada diskusi di warung daun. Begitu banyak media yang hadir. Bung Usman Hamid hadir. Ketika saya ditanya masalah kasus Freddy Budiman yang menyangkut 1,4 juta butir ekstasi, saya jelaskan hasil penyidikan menunjukkan demikian keterlibatan oknum Sarma Supriyadi. Mereka tanya, terus siapa lagi? Ini. Saya jelaskan secara hukum yang terbukti saat itu adalah, apakah atasannya diperiksa? Iya. Jadi berkat bantuan dari Pak Ponto sendiri cepat. Jadi begitu, Pak saya perlu atasannya ini. Langsung dihadapkan kita periksa. Jadi gara-gara kutipan di media yang salah, judulnya mengatakan ada perwira tinggi TNI terlibat atau ditangkap atau apa, kata Beni Mamoto. Silakan buka rekamannya, di Sindul saya sudah minta. Dibuka, apakah saya mengatakan itu? Yang nyebut terus tuh Bung Usman Hamid, saya itu sampai risih. Ini kok nyebut terus? Langsung, ini pasti ada petinggi, pasti ada. Ya ampun. Itu, jadi saya sudah klarifikasi. Saya tidak pernah mengatakan itu. Gara-gara kutipan di media itulah beliau terusik. Maka bereaksi. Itu manusiawi, Pak. Tapi kita berharap tentunya dengan penjelasan saya ini bisa clear semua. Yang babak kedua ini, Pak. Bukan bagaimana clear kalau siapa di atas Sarma ini, ya apakah di dalam koperasi itu sendiri atau orang luar lagi, kita nggak tahu. Nggak mungkin seorang Sarma meloloskan 1.400.000 pil ekstasi. Ya, jadi saya yakin tim dari TNI seperti yang tadi sudah sampaikan Pak Tatang, pasti di antaranya adalah mendalami itu supaya nanti tuntas, tidak ada fitnah, tidak ada nanti berkembang isu yang tidak sehat. Bang Arni, saya ingin menjelaskan begini. Dalam konteks operasi ini, saya ingin secara runut menjelaskan karena apa? Karena poin-poin yang keluar di media tendensius. Dan alamatnya kemana semua udah jelas. Gitu. Jadi kami awali begini, Pak. Pak Goris Mere selaku Kepala BNN diangkat sebagai Presiden IDEC, International Drug Enforcement Conference. Satu-satunya orang Asia, Pak. Sebelumnya itu pasti Amerika, Eropa. Kepercayaan itu diberikan atas keberhasilan mengungkap kasus Cikandi yang skala besar dan prestasi-prestasi yang lain.
Tentunya komitmen itu dilanjutkan untuk terus secara tegas mengungkap sindikat skala internasional. Nah, pada pertemuan IDEC itu selalu ada sesi pertukaran informasi antar negara. Contoh, Wong Chiping yang 800 kilo sabu, itu 862, itu udah muncul Pak. Dan 2 tahun ya, sejak kami masih aktif sampai kami pensiun, itu terus dilakukan pertukaran informasi. Nah, dalam konteks Freddy Pak, perlu kami sampaikan bahwa control delivery itu diatur di UN Convention. Negara yang sudah meratifikasi diantaranya Indonesia. Control delivery antar negara itu sudah hal yang biasa. Kami dengan beliau ini sudah langganan. Di mana kurir ditangkap di bandara, kemudian dilakukan kontrol delivery supaya terungkap siapa penerima, dari penerima akan cerita ordernya ke siapa. Jadi satu rangkaian itu utuh. Kasus Freddy Budiman itu lengkap, Pak. Jadi setelah Freddy dan teman-temannya tertangkap, maka tim dari Tiongkok datang ke sini. Kita fasilitasi menginterogasi Freddy. Terungkaplah sindikat yang di Cina. Sudah ditangkap semua, sudah disidangkan. Jadi dari hulu sampai hilir tuntas semua. Dan untuk di Indonesia, untuk Freddy dan Chandra Halim selaku katakanlah orang yang paling berperan dan otaknya, semua dihukum mati. Nah, dalam kaitan dengan kontrol delivery, saya ingin jelaskan bahwa ketika satu negara mendapat informasi, ini ada kontainer diduga berisi narkoba. Info itu bisa dari agen mereka yang ditanam di dalam dan sebagainya. Dia akan sharing ke negara tujuan. Untuk apa? Supaya negara tujuan ini bisa mengungkap siapa pengorder. Dari pengorder inilah akan cerita siapa di negara Tiongkok itu produsen atau pemilik barang. Dan ini berhasil. Jadi begitu informasi itu kita dapat, kita langsung ada tekniknya. Kebetulan salah satu direktur kami, direktur interdisi adalah dari Bea Cukai. Beliau yang ngajarin kami gimana untuk ngecek perjalanan kontainer dan sebagainya. Dan ketika sudah masuk, saya menghadap ke Dirjen Bea Cukai, saya sampaikan, Pak, ini ada info tapi sensitif. Karena menyebut alamatnya seperti ini. Yang Kalibata tadi. Iya, beliau juga kaget. Waduh, terus gimana? Iya, kita hati-hati. Mohon Bapak tertutup. Saya minta. Karena apa? Ketika nanti misalkan di internal Bea Cukai informasi ini disampaikan ke seluruh anggota, mungkin anggota tidak bermaksud membocorkan. Dari cerita dari mulut bisa bocor. Sehingga yang tahu terbatas. Pak Dirjen, Pak Rahmat, beberapa orang saja yang diberi tugas itu. Setelah masuk, tentunya kami terus memantau komunikasi mereka semua, sehingga kami tahu polanya. Siapa yang ngurus surat, siapa yang ngurus transportasinya, yang sewa kontainer, kemana dan sebagainya, kurir penghubung kepada satu dengan yang lain. Setelah pemetaan itu sudah, ketika itu ke arah Freddy dan Akyong, belum tegas. Sehingga kita mencoba memaksimalkan fokus kontrol delivery ini berhasil. Sehingga nanti kalau sampai penerima terakhir terungkap, maka akan terungkaplah siapa otak di balik ini. Nah, dalam perjalanan waktu, Pak, kita ingin memastikan bahwa isinya betul narkoba. Karena tadinya masih diduga. Tadi sudah disampaikan Pak Rahmat bahwa ada operasi khusus. Iya. Disitulah ketika pemeriksaan anggota kami susupkan. Dan dia nyusup di situ dengan cover. Dialah yang masuk dan merobek dos yang berisi ekstasi untuk ambil sampel. Tes lab positif. Untuk memastikan informasi itu bahwa isinya narkoba. Setelah selesai, tutup. Bilangnya kita nggak ada apa-apa. Tujuannya apa, Pak? Ketika ini ribut, berhenti di situ, tidak terungkap ujungnya.
Inilah kontrol delivery. Sama dengan di bandara, ketika kurir ketangkep, tidak ada expose. Diam, kumpulkan tim, Bea Cukai bekerja sama dengan Polri atau BNN, mari kita rancang kontrol delivery. Harus kemana? Ke hotel X. Kamu harus naik apa? Naik taksi. Sopirnya anggota kita. Sampai dengan check-in, sampai dengan ada orang ngambil, baru kita tangkap dan kita tanya ordernya kemana. Jadi, kami dengan Bea Cukai ekstra hati-hati karena apa? Ya sudah hal yang wajar kalau alamatnya saja ini, kita harus ekstra hati-hati. Nah, kita beruntung bahwa semua perjalanan bisa lancar, sehingga tidak ada gangguan. Kemudian dalam perjalanan keluar, Pak, ketika kontrol delivery, keluar dari pelabuhan, saya ikut ngawal, saya di belakang. Beberapa mobil mengawal kontainer ini. Ketika mau sampai di pintu keluar di Cengkareng, 2 motor sudah nunggu. Yang tidak wajar, dia parkirnya di situ. Dia di dalam kondisi siap jalan. Begitu agak turun, langsung kabur. Sopir kita ambil alih. Kita tanya arahnya kemana. Akhirnya menuju ke alamat yang dituju, ternyata gudang itu kosong. Karena mungkin 2 orang ini sudah menginformasikan ke temannya di sana. Yang mencari gudang adalah adiknya Freddy. Nah, karena di sana kosong, maka kembalilah kita ke markas, ke BNN. Di situ kita bongkar, kita saksikan, teman-teman dari Bea Cukai juga ada, untuk kita hitung. Setelah penghitungan 2 hari 2 malam lah, karena kita pakai mesin. Setelah itu baru kita ajukan penetapan ke kejaksaan untuk pemusnahan. 7 hari itu harus dilaksanakan. Maka kita lakukan pemusnahan barang bukti di Lido, Bogor. Karena skalanya besar. Dihadiri saksi dari TNI. Dari pengacara. Dari media. Secara transparan kita pastikan barang bukti dimusnahkan setelah disisihkan untuk bukti di pengadilan, disisihkan untuk penelitian dan untuk ilmu pengetahuan, kemudian sampel yang biasanya kita tukar menukar dengan negara lain dalam rangka kita membuat database produk-produk yang berasal dari satu negara. Nah, setelah selesai semua pemusnahan sudah, barulah kita masuk ke Cipinang. Karena ternyata titik sambung mulai muncul. Terungkap kemudian bahwa Freddy begitu tahu ada penangkapan, handphone dibuang, ini dibuang dan sebagainya. Tapi ada jalur lain yang menghubungkan ke dia, sehingga kita ambil Freddy, kita ambil Akyong, kita ambil Bowo. Disitulah rangkaian menjadi utuh. Siapa berbuat apa, berperan apa. Jika berkas kita selesaikan, kita ajukan ke pengadilan, dan akhirnya putusannya maksimal. Nah, itu yang bisa kami jelaskan bagaimana rangkaian ini untuk menutup tadi. Barang bukti beredar, mana mungkin. Undang-undang itu mengatur pembatasan waktu 7 hari, kenapa? Karena selama ini sebelum undang-undang itu lahir, kerawanan adalah ketika barang bukti tetap disimpan oleh penyidik, penuntut umum, sampai dengan ke pengadilan. Baik, jadi intinya BNN pun tahu karena diberitahu dari Cina. Ya. Kami sering terima SMS, Pak, atau WA dari Malaysia, counterpart kami. Pak Beni ini penumpang. Enggak, tadi kan Pak Poto curiga. Kok yang tahu Bea Cukai sama BNN? Mereka nggak tahu. Kenapa nggak dikasih tahu Pak Poto waktu itu? Begini, Pak, adalah hal yang wajar ketika kita melihat namanya ada nama satu institusi, kita tidak tahu pemetaannya, kita tidak tahu siapa saja yang nanti kemungkinan terlibat dan sebagainya. Asas kehati-hatian dalam operasi intelijen ya kita membatasi, meminimalisir, jangan sampai itu gagal. Ini begitu Pak Poto, bukan mau bohongin Pak Poto. Enggak. Cuma hati-hati, kita lihat dulu sejenak.